Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran online mata pembelajaran geografi kelas 10. Pada bab kedua ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. KD yang akan kita capai ialah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Ini adalah gambar peta. Secara tidak langsung, kita sering sekali menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun yang kita gunakan bukan peta dalam lembaran kertas, melainkan dalam bentuk yang lain. Contohnya yaitu Google Maps yang ada di smartphone kalian. Sekarang kita ke pengertian jenis dan fungsi peta. Yang pertama, peta ialah sebuah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Jenis peta dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan skala. Ada peta kadaster. Peta kadaster ini peta yang mempunyai skala 1:100 sampai 1:5000. Kemudian ada peta skala besar, yaitu peta yang mempunyai skala 1:5000 sampai 1:250.000. Kemudian yang ketiga ada peta skala sedang. Ini peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat ada peta skala kecil. Ini peta yang mempunyai skala 1:5.000 sampai 1:1 juta. Dan yang ada peta skala geografis. Ini peta yang memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Kemudian yang kedua ada peta berdasarkan isinya, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Peta umum ini peta yang menggambarkan kenampakan bumi secara umum. Peta umum dibagi menjadi 2, ada peta topografi dan peta korografi. Kemudian yang kedua ada peta khusus. Ini hanya menggambarkan kenampakan tertentu yang ada di permukaan bumi. Contohnya ada peta persebaran pariwisata atau peta persebaran sumber daya alam. Yang ketiga, peta berdasarkan bentuk. Ada peta timbul, peta datar, dan peta digital. Kemudian yang keempat, ada peta berdasarkan sumber data, yaitu peta induk dan peta turunan. Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besar. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti kalian bisa mendownload materi yang ada di e-learning. Ini adalah contoh peta kontur. Peta kontur ini merupakan contoh dari peta topografi. Jadi garis-garis ini dinamakan garis kontur. Semakin rapat garis konturnya, maka topografinya akan semakin curam. Sedangkan semakin renggang atau semakin jauh jarak antar garis, maka ini topografinya akan landai. Kemudian, apakah kalian tahu kira-kira apa fungsi peta? Salah satu fungsi peta yaitu untuk menunjukkan lokasi yang ada di permukaan bumi. Nah, nanti coba kalian cari sendiri ya, kira-kira apa fungsi peta yang lain. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Yang pertama, komponen peta. Komponen peta ini adalah apa saja yang harus ada di dalam peta. Yang pertama ialah judul peta, 2. Garis tepi peta, 3. Orientasi peta, 4. Skala peta, 5. Legenda, 6. Koordinat, 7. Simbol peta, 8. Lettering, 9. Warna, 10. Sumber data dan tahun pembuatan, dan yang terakhir adalah insert. Nah, ini contoh sebuah peta. Kalau kalian lihat yang pertama ini adalah judul peta. Judul peta harus terletak di bagian atas peta. Kemudian yang nomor 2 ada garis tepi. Garis tepi ini yang berwarna hitam. Yang ketiga, orientasi atau petunjuk arah yang ada pada peta. Orientasi ini selalu menunjuk ke arah utara. Yang keempat ada skala peta. Kemudian yang kelima ada legenda. Yang keenam ada garis koordinat. Garis koordinat ini garis yang berwarna biru. Kemudian yang ketujuh ada simbol peta. Yang kedelapan ada lettering atau penulisan huruf yang ada di peta. Yang kesembilan ada warna. Dan ke-10 ini ada sumber dan tahun pembuatan peta.
Kemudian yang terakhir ada inset. Kalau di peta ini memang tidak ada insetnya, nanti kalian bisa mencari contoh lain peta yang terdapat inset. Syarat pembuatan peta ada 3, yaitu yang pertama harus konform. Bentuk yang digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk asli yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, ekuivalen. Luas bidang yang digambarkan pada peta harus sebanding dengan luas asli yang ada di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala tertentu. Kemudian yang terakhir ada equidistant, yaitu jarak pada peta harus sebanding dengan jarak asli di permukaan bumi. Ini adalah rumus untuk mencari skala peta. Untuk mencari skala peta, kita bisa membandingkan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya, diketahui jika jarak antara kota X dan kota Y dalam sebuah peta adalah 4 cm, sedangkan jarak yang sebenarnya antara kota X dengan kota Y adalah 80 km. Maka berapakah skala pada peta berdasarkan satuan cm dari peta tersebut? Jawabnya, setelah kita masukkan rumus, di mana tadi skala yaitu jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. 4 cm kita bandingkan dengan 80 km. Satuan kilometer kita rubah menjadi cm. Jadi 4 cm dibandingkan 8 juta cm atau 1 banding 2 juta. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 2 juta. Untuk memperbesar dan memperkecil skala, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan menggunakan sistem grid, yang kedua, menggunakan pantograf, dan yang ketiga, dengan menggunakan mesin fotokopi. Selanjutnya, ini tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau biasa disingkat dengan inderaja merupakan suatu seni teknologi untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Komponen yang ada dalam penginderaan jauh, yang pertama ada sinar matahari, yang kedua ada atmosfer, ketiga ada objek, keempat sensor, kelima perolehan data, dan yang terakhir pengguna data. Jenis citra penginderaan jauh ada 2, yaitu ada citra foto dan citra non-foto. Dalam tabel ini kalian bisa membandingkan perbedaan antara citra foto dengan citra non-foto. Jenis variabelnya atau jenis pembedanya, yang pertama sensor. Kalau citra foto ini menggunakan sensor berupa kamera, sedangkan citra non-foto menggunakan non-kamera atau berdasarkan penyiaman atau scanning kamera yang detektornya bukan film. Yang kedua berdasarkan detektor, citra foto menggunakan film, sedangkan citra non-foto menggunakan pita magnetik, termistor, fotokonduktif, fotovoltaik, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan proses perekaman, citra foto ini menggunakan proses fotografi atau kimiawi, sedangkan citra non-foto menggunakan proses elektronik. Yang keempat, berdasarkan mekanisme perekaman, citra foto dilakukan secara serentak, sedangkan citra non-foto secara parsial. Dan terakhir, berdasarkan spektrum elektromagnetik. Citra foto menggunakan spektrum tampak, sedangkan citra non-foto spektranya tampak dan perluasannya termal dengan gelombang mikro. Citra foto, seperti namanya, foto ialah sebuah objek yang dibuat dari pesawat dengan menggunakan kamera sebagai alat potret. Citra foto ini berdasarkan spektrumnya dibagi menjadi foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatik, dan ada satu lagi yaitu foto infrared. Kemudian berdasarkan sumbu kamera ada foto vertikal dan foto condong. Sedangkan citra non-foto, citra ini diambil dari satelit dengan menggunakan sensor. Citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya dibagi menjadi citra inframerah termal dan citra radar atau citra gelombang mikro. Kemudian berdasarkan wahana yang digunakan ada citra dirgantara dan citra satelit. Sekarang interpretasi peta.
Interpretasi peta yaitu cara untuk menafsirkan atau memahami simbol-simbol atau gambar yang ada di peta agar lebih mudah dipahami. Hasil dari penginderaan jauh adalah citra. Objek yang terdapat dalam citra ini memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dinamakan dengan kunci interpretasi. Karena dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, kita dapat melihat karakteristik objek dan mengidentifikasinya. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan penginderaan yang telah dilakukan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam interpretasi peta. Yang pertama yaitu rona. Rona ini merupakan tingkat cerah atau tidaknya objek yang ada pada citra. Contohnya, jalan raya akan terlihat lebih gelap daripada tanah lapang. Kemudian yang kedua bentuk. Pengenaan objek pada citra berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Contohnya, gedung sekolah umumnya menyerupai bentuk I, L, atau huruf O. Kemudian yang ketiga ada tekstur. Frekuensi rona pada citra dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan halus. Contohnya, hutan akan terlihat bertekstur kasar, sedangkan semak belukar bertekstur sedang dan semak akan memiliki tekstur yang halus. Kemudian yang keempat, ada bayangan. Bayangan ini bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. Contohnya, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. 5. Situs. Letak suatu objek terhadap daerah yang ada di sekitarnya. Contoh, pemukiman pada umumnya memanjang di tepian sungai atau sepanjang jalan raya. Kemudian ada ukuran. Ciri objek berupa jarak luas, tinggi lereng, dan volume. Contohnya, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi empat dengan ukuran sekitar 50-100 meter. Pola. Susunan keruangan yang merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah. Contoh, pemukiman, pola yang teratur dan seragam. Dan yang terakhir ada asosiasi atau keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya, stasiun kereta api akan berasosiasi dengan jalan kereta api. Ini contoh dari foto udara. Kalau coba kita interpretasikan ya. Yang saya tandai nomor 1 ini merupakan sungai. Ini bisa dilihat dari bentuknya dan ukurannya. Kemudian yang nomor 2 ini ada di kanan bawah. Ini terlihat jelas sekali bahwa ini adalah sebuah lapangan sepak bola. Kemudian yang ketiga, kalau dilihat ini ada bentuk kotak-kotak dan berwarna hijau. Jadi ini kira-kira bentuk apa? Ya, ini adalah bentuk sawah. Dan yang terakhir nomor 4, ini ada pemukiman penduduk. Yang terakhir dari bab ini adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Ada banyak sekali pengertian SIG menurut para ahli. Ini saya ambil salah satu ya. Menurut Aronoff, SIG adalah sistem informasi yang dilakukan melalui proses komputasi, baik untuk memasukkan, mengelola, menguraikan, maupun memanipulasi data geografis. Kira-kira apakah manfaat SIG? Salah satu manfaat SIG ialah bisa melakukan pembaruan data dengan sangat cepat dan efisien. Komponen SIG terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, data, manusia, dan metode. Saya sudah menyiapkan materi yang lebih lengkap untuk bisa kalian download dan kalian baca di rumah. Silakan mendownload materi geografi yang ada di e-learning SMA Negeri 1 Babat. Kalian bisa mengirimkan pertanyaan ataupun misalnya kalian belum jelas mengenai materi yang telah kalian baca ke email saya yang ada di halaman ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.